Di sini saya akan mendongeng tentang hadiah bagi si Dengki. Selamat menyaksikan teman-teman. Di sebuah hutan yang sangat lebat, hiduplah segerombolan binatang. Segerombolan binatang tersebut dipimpin oleh raja hutan yang bernama Singa. Singa adalah raja hutan yang sangat bijaksana. Dalam kepemimpinannya, Singa dibantu oleh beberapa punggawa. Di antaranya adalah kelinci, ular, harimau, elang, dan gajah. Mereka semua adalah pembesar-pembesar kerajaan. Selain para pembesar kerajaan yang membantu pemerintahan sang raja hutan, Singa juga memiliki punggawa, yaitu beruang. Beruang bertugas sebagai penerima surat yang dikirimkan oleh raja, di mana beruang akan memberikan hadiah sesuai isi surat yang dibawanya. Di dalam kerajaannya, sang raja hutan memiliki penasehat yang selalu memberinya nasihat, yaitu adalah kelinci. Kelinci adalah penasehat raja yang sangat baik. Setiap pagi dia selalu memberi nasihat kepada raja tentang hukum-hukum Allah. Pada pagi itu adalah saatnya raja diberi nasihat oleh kelinci. Kelinci berkata, barang siapa yang memiliki hati dengki dan jahat, dia akan menerima hasil dari kedengkian dan kejahatannya. Ucap kelinci kepada sang raja. Di antara pembesar kerajaan tersebut, seekor ularlah yang memiliki hati yang sangat dengki. Dia tidak senang karena raja selalu memperhatikan si kelinci. Sehingga setelah kelinci pergi dan selesai memberi nasihat kepada raja, ular pun berbisik kepada raja. Wahai rajaku, sebenarnya kelinci tidak benar-benar menyukaimu. Raja pun berkata, hei ular, kenapa kamu berbicara seperti itu? Apakah yang kamu katakan itu benar? Iya tuanku, tadi dia berbisik kepadaku bahwa dia tidak suka dengan bau mulutmu. Kata ular kepada sang raja. Apa betul yang kamu ucapkan, ular? Betul tuanku. Coba saja kalau dia berdekatan dengan tuan, dia pasti selalu menutupi mulutnya. Dengar perkataan ular yang seperti itu, raja pun marah kepada kelinci. Wahai ular, aku utuskan padamu, panggil kelinci besok pagi. Aku ingin mengetahui apakah yang kamu ucapkan itu benar atau tidak. Baik tuanku, akan saya panggilkan kelinci untuk. Keesokan harinya, ular menemui kelinci dan berkata, hei kelinci, kau disuruh raja untuk menghadap dengannya. Baik ular, aku akan segera ke sana. Terima kasih untuk informasinya. Kelinci pun berjalan menemui sang raja. Hahaha, akhirnya rencanaku akan berjalan dengan lancar. Kelinci pun menghampiri raja dan berkata, salam tuanku, ada apa engkau memanggilku pagi ini? Wahai kelinci, duduklah dekat denganku dan berikanlah nasihatmu padaku pagi hari ini. Kelinci mulai memberikan nasihatnya kepada raja. Selama memberikan nasihat, dia selalu menutupi mulutnya. Hal itu membuat raja berpikir apa yang dikatakan oleh ular adalah hal yang sebenarnya.
Benar kata Benar kata ular. Kelinci tidak benar-benar menyukaiku, pikir raja dalam hatinya. Raja merasa tersinggung dan marah. Dengan hati yang masih terbakar amarah, Raja Hutan pun menulis surat. Surat tersebut dimasukkan ke dalam amplop yang tertutup. Kemudian, surat itu diberikanlah kepada kelinci. Bawalah surat ini kepada beruang, ucap Raja Hutan kepada kelinci. Baik tuanku, akan aku sampaikan kepada beruang, sahut kelinci. Dalam perjalanan menuju ke tempat beruang, kelinci bertemu dengan ular. "Hei ular, kenapa kamu ada di sini?" tanya kelinci kepada sang ular. "Oh, kelinci, aku sedang jalan-jalan saja di sekitar sini. Apa yang kamu bawa itu?" "Ini adalah surat utusan dari sang raja yang harus disampaikan pada beruang." "Hei kelinci, biar aku saja yang mengantarnya," ucap si ular. Dengan pikiran liciknya, aku harus merebut surat itu agar aku yang memperoleh hadiah dari sang raja. Kelinci pun berkata, "Tidak usah ular, karena aku yang diutus oleh sang raja, biar aku saja yang pergi." "Tidak apa-apa kelinci, biar aku saja. Kasihan, kamu nanti akan capai," sahut si ular. "Baiklah kalau begitu." Sesampainya ular di kediaman beruang, ular pun berkata, "Wahai beruang, aku disuruh oleh tuanku untuk mengantarkan amplop ini kepadamu." Ular pun berkata, "Baiklah, berikan amplop itu kepadaku, agar aku dapat mengetahui apa maksud dari surat itu." Diberikanlah amplop itu kepada beruang. Tidak menunggu lama, beruang pun langsung membaca isi surat itu. Dalam surat ini tertulis aku harus memukuli sang pembawa surat sebanyak 50 kali, dan aku harus memberikan bukti bahwa aku sudah memukulinya. Baiklah, aku harus melaksanakan titah sang raja. Mendengar perkataan itu, ular pun terkejut dan berkata, "Wahai beruang, bukan aku yang seharusnya membawa surat itu. Aku harus pergi." "Tidak bisa," kata si beruang. "Aku harus menjalankan perintah dari sang raja." Beruang pun menangkap ular dan memukulinya sebanyak 50 kali. Tolong. Setelah beberapa hari, raja pun terkejut melihat kelinci yang masih sehat tanpa bekas luka sedikit pun. Raja pun langsung menghampiri kelinci. "Wahai kelinci, kenapa kamu masih ada di sini? Apakah kamu sudah mengantarkan surat yang aku perintahkan padamu untuk beruang?" "Maafkan hamba, tuanku. Hamba sudah berniat mengantarkan surat itu. Namun, di pertengahan jalan, hamba bertemu dengan ular, dan dia pun memaksa saya untuk memberikan surat yang baginda berikan agar dia antarkan kepada beruang. Jadi, surat yang aku berikan itu diantarkan oleh ular," kata sang raja. "Iya, tuanku." Raja pun tersadar akan nasihat yang pernah diberikannya, dan dia pun berkata kepada kelinci, "Benar katamu, kelinci. Barang siapa yang memiliki hati yang dengki dan jahat, maka dia akan mendapatkan balasan dari apa yang dia perbuat.